Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Helmi SHI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Bubuaranda, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 28 April 2025 di kelas 10B dengan tema sedekah dan hadiah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'i, tafakur, istami, iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul Sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kabarnya dari para penelitian? Kita masih diberi kesempatan, kemudian kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas 10 B2 dalam rangka pembelajaran fikih madrasah. Sebelum menyampaikan materi yang saya sampaikan adalah tentang sedekah dan hadiah. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu sedekah dan hadiah, kemudian nanti bagaimana hukumnya, kita harus tahu apa tujuan dari kita mempelajari sedekah dan hadiah. Nah, yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, kita akan memahami apa pengertian dari sedekah dan hadiah. Yang pertama. Yang kedua, setelah adanya pembelajaran, kita akan mengetahui apa hukum sedekah dan hadiah. Juga nanti ada dalil ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sedekah dan hadiah. Kemudian setelah adanya pembahasan tentang sedekah dan hadiah, kita juga akan tahu nanti apa rukun dan syarat sedekah dan hadiah. Dan terakhir adalah syarat harta yang disedekahkan, kemudian syarat harta yang diberikan atau dijadikan sebagai hadiah, dan juga hikmah dari sedekah dan hadiah itu sendiri. Kita akan buka materinya atau kita lihat yang ada di layar. Lihat materi pertama tentang sedekah dan hadiah.
lihat satu pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan sedekah adalah pemberian harta milik seseorang yang diberikan kepada siapa? Kepada orang lain. Karena kita bersedekah, nah insyaallah mudah-mudahan sering kita melakukan atau melaksanakan sedekah. Nah, itu merupakan tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan imbalannya. Nah, akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Ini yang dimaksud dengan hadiah. Ada satu perlombaan misalkan, dan juga ada satu penghargaan atas prestasi yang kita raih. Apakah juara 1, 2, dan 3, itu pasti ada suatu pemberian yang dinamakan dengan hadiah. Apa pengertian dari hadiah? Dengan sabda Rasulullah SAW, "Tawassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun." Siapa dalilnya, hadisnya? Tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah bagian dari sedekah. Tidak hanya dalam bentuk harta, benda, atau barang, tetapi juga bisa dalam bentuk senyuman. Ada hukum dari sedekah adalah sunnah. Yang beda adalah hukum hadiah. Yang disampaikan tadi, hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh dihindarkan. Nah, dalilnya kita ambil yang pertama, ini adalah yang pendek tadi, yang tentang hadis riwayat Bukhari. Itu bisa. Jadi hukum sedekah apa? Sedekah sunnah. Hukum sedekah sunnah. Hukum hadiah adalah mubah. Dari situ paham? Pengertian, ada dalil, kemudian juga ada hukum. Dalil yang kita ambil yang pendek, baru bisa nanti kita praktekkan perbedaan antara sedekah dan hadiah. Perhatikan nomor 1, sedekah diberikan kepada orang terlantar. Sedekah hadiah diberikan kepada orang yang berprestasi. Perbedaan yang pertama, sedekah diberikan kepada orang terlantar, biasanya ada fakir, ada miskin, atau orang yang terlantar. Kemudian hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Yang kedua, sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, bisa memberikan makan, minum, atau kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Kemudian syarat-syarat harta atau barang yang disedekahkan atau dihadiahkan. Syarat sedekah dan hadiah. Perhatikan, yang pertama, orang yang memberikan sedekah dan hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwalian orang lain. Contoh, orang gila dan anak-anak yang kurang sehat. Orang yang kurang sehat jiwanya seperti berboros dan tidak sah memberikan sedekah
kepada siapa kita berikan sedekah tersebut? Kita lihat bahwasannya kondisinya itu memang orang-orang yang wajib yang perlu kita bantu, yang berhak. Ada rukun satu, memberi sedekah dan hadiah. Ada orang yang memberi sedekah dan hadiah. Yang kedua, ada penerima sedekah dan hadiah. Yang ketiga, ada ijab dan kabul. Artinya pemberi menyatakan memberi, penerima menyatakan suka. Nanti kita akan praktekkan bagaimana ijab kabul pemberian sedekah dan hadiah. Nah, bagaimana lafaz ijab dan bagaimana lafaz kabul? Bagaimana ekspresi seseorang yang memberikan sedekah atau hadiah dan bagaimana ekspresi wajah orang yang menerima sedekah dan hadiah. Lanjut yang keempat, barang atau benda yang disedekahkan. Terakhir ada hikmah. Satu, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Dengan adanya sedekah dan hadiah menumbuhkan rasa ukhuwah, rasa persaudaraan kita. Yang kedua, dapat menghindarkan diri dari berbagai bencana. Yang ketiga, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberikan hadiah itu muncul rasa kasih sayang. Dengan menghadirkan atau memberikan suatu hadiah kepada seseorang. Yang kedua, menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Nah, yang mana hadiah itu adalah merupakan bentuk prestasi, memberikan suatu penghormatan kepada orang lain. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Sebelum nanti kita ada evaluasi penilaian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Satu kelompok saja. Yang laki-laki jumlahnya 5, 7, 10. Satu kelompok itu 5 orang. Satu. Berarti kita 3 kelompok saja. 3 kelompok, 5 orang, 1 kelompok. Kita bagi materinya. Misalkan si A menjelaskan pengertian. Nah, contoh. Yang kedua, si B menjelaskan tentang dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum sedekah dan hadiah. Pengertian sedekah adalah pemberian harta milik seseorang ke orang lain tanpa adanya imbalan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Dan kalau hadiah, sementara hadiah adalah pemberian harta milik seseorang ke orang lain tanpa adanya imbalan dan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Dan hukum mengajarkan kepada orang Islam kepada orang Islam
itu punya kemungkinan atau boleh. Pertama, hukum sedekah adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang kedua, hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Ada perbedaan antara sedekah dan hadiah. Yang pertama, sedekah ditujukan kepada orang yang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang telah meraih prestasi. Dan yang keempat adalah syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama, orang memberikan sedekah atau hadiah harus sehat akalnya dan tidak boleh di bawah perwakilan orang lain. Yang kelima, rukun sedekah dan hadiah. Yang pertama adanya pemberi sedekah atau hadiah. Yang kedua adanya penerima sedekah atau hadiah. Ketiga adanya ijab dan kabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan dan penerima menyatakan suka. Baiklah saja yang saya dapat sampaikan sebelum saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan dasar-dasar hukum sedekah dan hadiah. Sedekah ialah harta pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, mengharapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok 2 dari kami. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan atas suatu penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajakan saudara satu jam tangan karena Anda telah meraih satu prestasi. Saya terima hadiah yang saudara berikan kepada saya. Saya sangat suka dan semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Selesai kita mengambil nilai atau setidaknya akhir pembelajaran evaluasi dari materi yang sudah kita bahas tadi, mulai dari pengertian sedekah dan hadiah, juga ada dasar hukum tentang sedekah dan hadiah, kemudian ada perbedaan antara sedekah dan hadiah, kemudian ada syarat harta yang akan disedekahkan atau dihadiahkan, terakhir ada rukun dan juga hikmah sedekah dan hadiah. Setelah kita mempelajari, kita akan tahu apa saja harta-harta yang bisa disedekahkan dan dihadiahkan. Juga kita mengetahui apa hikmahnya. Juga kita mengetahui apa itu perbedaan antara sedekah dan hadiah. Nah, itu sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Silakan berdoa. Oleh Ketua Sepan. Istai Iqra hamdalah.